Di hari Senin pagi yang sunyi, Vatikan, jantung gereja Katolik sedunia, perlahan-lahan diliputi kabut keheningan. Paus Fransiskus, gembala yang sederhana, telah menyelesaikan peziarahannya di dunia ini. Ia yang menolak istana, memilih kerendahan, dan merangkul mereka yang di pinggiran, kini telah berpulang ke rumah Bapa. Seluruh dunia Katolik terdiam. Umat berlutut, lilin dinyalakan di pelataran gereja, dan di dalam tembok batu Basilika Santo Petrus, satu demi satu prosesi kuno mulai berjalan. Pada malam yang penuh duka, dunia Katolik menyaksikan akhir dari sebuah masa kepemimpinan yang penuh kasih dan keteladanan. Paus Fransiskus, seorang pemimpin yang dikenal dengan kesederhanaannya, perhatian terhadap orang miskin, dan panggilan untuk perdamaian, akhirnya berpulang. Wafatnya beliau menandai berakhirnya sebuah era dalam sejarah gereja Katolik. Namun dalam kedukaan ini, ada momen-momen sakral yang mengingatkan kita bahwa meskipun tubuhnya tiada, Roh Tuhan tetap hidup dalam gereja yang Ia pimpin. Salah satu ritus penting yang menandai transisi ini adalah penyegelan apartemen kepausan. Sebuah tindakan simbolis yang tidak hanya menutup pintu fisik, tetapi juga membuka lembaran baru bagi masa depan gereja. Pada hari Senin malam, 21 April 2025, tepat pukul 20 waktu Roma, pintu-pintu apartemen kepausan, baik di Istana Apostolik maupun di Casa Santa Marta, tempat tinggal Paus Fransiskus, disegel dalam sebuah ritus sakral yang mengiringi berakhirnya masa kepemimpinan beliau. Penyegelan ini dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell bersama dengan Kardinal Pietro Parolin dan Uskup Agung Edgar Penapara. Ketiganya yang memegang peran penting dalam gereja, dengan penuh kehormatan dan ketelitian memasang segel berupa pita merah pada gagang pintu apartemen. Segel ini dilambangkan dengan lilin cair yang dituangkan di atas pita dan diakhiri dengan segel kepausan yang menjadi tanda bahwa apartemen tersebut terkunci dan tidak bisa dibuka hingga paus baru terpilih. Penyegelan ini bukan hanya sekedar upacara administratif, tetapi juga sebuah simbol transisi yang mendalam dalam sejarah gereja Katolik. Segel tersebut berfungsi sebagai deklarasi resmi bahwa sede vacante atau tahta suci yang kosong telah dimulai. Sede vacante adalah istilah Latin yang berarti tahta kosong, yang merujuk pada masa ketika paus meninggal dunia atau mengundurkan diri. Selama periode ini, tahta suci Vatikan berada dalam kekosongan dan tidak ada paus yang memimpin. Seluruh kegiatan administrasi dan keputusan-keputusan penting gereja Katolik dilaksanakan sementara oleh pejabat-pejabat tertentu. Salah satunya adalah Kardinal Camerlengo. Kardinal Camerlengo atau Camerlengo Sanctae Romane Ecclesiae adalah pejabat gereja Katolik yang bertugas menjaga administrasi dan keuangan gereja saat tahta suci kosong. Jabatan ini sangat penting karena Camerlengo bertanggung jawab memastikan agar segala urusan administrasi gereja berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan selama masa transisi. Dalam tradisi gereja, setelah kematian Paus, Camerlengo memimpin ritus pengumuman kematian Paus dan melakukan tindakan simbolis
seperti menghancurkan cincin layan paus dan mengawasi penyegelan pintu apartemen kepausan. Pada saat Paus Fransiskus wafat, Kardinal Kevin Farrell menjadi Camerlengo, menggantikan peran yang sangat penting ini. Sebagai Camerlengo, ia memimpin prosesi penyegelan apartemen kepausan, baik di Istana Apostolik maupun Casa Santa Marta, tempat tinggal pribadi Paus Fransiskus. Proses ini dilaksanakan dengan sangat sakral karena di hadapan para pejabat gereja, kardinal, dan penjaga Swiss, pintu-pintu apartemen tersebut disegel sebagai tanda bahwa tahta suci kini kosong dan menunggu pemimpin baru untuk dipilih. Setelah pengesahan dalam ritus ini, cincin layan yang dikenakan Paus Fransiskus yang merupakan simbol otoritas Paus sebagai penerus Santo Petrus juga dihancurkan. Tindakan ini memiliki makna penting. Cincin tersebut tidak akan dapat digunakan lagi untuk menandatangani dokumen atau berfungsi dalam konteks administrasi gereja selama periode sede vacante. Ini adalah bagian dari upacara yang penting yang mengakhiri tugas administratif Paus Fransiskus dan menandai awal dari masa transisi. Penyegelan ini tidak hanya menandakan berakhirnya masa kepausan beliau, tetapi juga menjadi simbol bahwa meskipun tahta suci kosong, gereja tetap hidup, berdoa, dan menanti pemimpin baru yang akan memimpin umat Katolik di seluruh dunia. Penyegelan apartemen kepausan menjadi simbol dari perubahan besar yang terjadi dalam gereja Katolik. Ini adalah tanda bahwa kepemimpinan Paus Fransiskus telah berakhir. Tetapi gereja tetap hidup, terus berjalan dalam iman dan harapan. Dalam masa sede vacante, kita mengenang warisan Paus yang telah wafat, sambil menantikan pemilihan Paus baru yang akan memimpin gereja menuju masa depan yang penuh tantangan dan harapan. Dengan keheningan dan lonceng gereja yang berdentang, Gereja Katolik bersatu dalam doa dan persembahan, menantikan pemimpin baru yang akan terus memandu umat Tuhan di dunia ini. Dengan penyegelan ini, kita menyadari bahwa kehidupan Paus Fransiskus di dunia ini telah berakhir. Namun, warisan dan ajarannya tetap hidup dalam hati setiap umat Katolik. Penyegelan pintu-pintu apartemen kepausan menjadi simbol dari transisi yang penuh harapan, sekaligus panggilan bagi kita untuk terus berjalan dalam iman dan kasih. Paus Fransiskus dikenal sebagai gembala yang membuka pintu, bukan menutupnya. Tapi kini pintunya sendiri disegel sebagai bagian dari warisan suci gereja. Ia meninggalkan dunia, tapi tidak meninggalkan kita. Teladannya tetap hidup dalam tawa anak-anak migran yang ia peluk, dalam doa para narapidana yang ia kunjungi, dalam air mata umat yang merasa dicintai kembali oleh gereja yang dekat. Dan kini umat Allah dari setiap bangsa, bahasa, dan budaya menanti konklav, menanti Roh Kudus yang akan berbicara melalui para kardinal, menanti pengganti Petrus berikutnya. Semoga dalam setiap langkah kita tetap menghidupkan pesan perdamaian dan kasih yang beliau tinggalkan.